pagi semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Semuanya kita mau tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkat yang Kau sediakan pada hari ini ya Bapa, membuat kami bangun lebih pagi ya Bapa. Untuk kami Tuhan rindu mendengarkan firman-Mu, rindu untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pada sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Dan biarlah Engkau saja Tuhan yang bertata dalam ibadah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan satu pujian. Harus pakai gerakan ya. Ikuti kakak gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, ayo goyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Putar. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lanjut. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Putar. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Good job. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, supaya kita hanya tertuju mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa.
selamat pagi. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa sama-sama yuk. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kuasai hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Berikan roh-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan, supaya firman yang mereka terima bisa menjadi rema dan bisa menjadi berkat untuk kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau menyampaikan tentang pemimpin sebagaimana Tuhan Yesus memimpin. Nah, kakak mau tanya dulu nih, siapa kira-kira yang pernah menjadi pemimpin? Misalnya ketua kelas atau ketua kelompok atau OSIS mungkin dalam organisasi sekolah kalian, atau dimanapun kalian ditunjuk sebagai pemimpin. Siapa yang pernah? Tunjuk tangan di depan kamera. Adik-adik, sebagai seorang pemimpin, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Gimana caranya, Kak? Kita belajar 6 poin hari ini untuk bisa mengerti bagaimana caranya kita memimpin seperti Yesus memimpin. Nah, yang pertama adalah kita harus memiliki integritas. Nah, adik-adik, integritas itu apa ya, Kak? Integritas adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran, adik-adik. Nah, bagaimana caranya? Contoh tentang Yesus ya, kita mau buka Alkitab kita. Siap? Sudah siap Alkitabnya semua? Kita mau buka di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik, jadi Yesus itu memiliki integritas. Yesus adalah terang, adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga harus memiliki identitasnya Kristus, yaitu kita harus bisa menjadi terang, adik-adik. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki identitas yang benar dengan selalu hidup dalam kebenaran di dalam Allah. Kita harus hidup benar seperti Kristus yang tinggal di dalam kebenaran. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa memancarkan terang. Dengan cara apa? Harus punya integritas, harus punya sifat atau karakter yang baik, yang serupa dengan gambar Yesus. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa menjadi teladan. Nah, adik-adik, teladan itu apa, Kak? Nah, kalau nggak ada yang tahu teladan itu apa, kakak kasih tahu. Teladan adalah suatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Adik-adik, kita mau buka contohnya di Yohanes 5 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lah, adik-adik, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Nah, jadi apa yang bisa diteladani dari Yesus? Nah,
Yesus adalah yang adil, dan kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa bersikap adil. Nah, dalam memimpin, Yesus tidak pernah menghakimi dengan cara yang salah, tapi ia menghakimi dengan cara yang bijaksana dan benar, dengan tujuan agar caranya itu bisa diteladani oleh kita sebagai anak Tuhan dan semua orang pengikut Yesus. Nah, kita kan sebagai pengikut Yesus, jadi kita harus meneladani Yesus, yaitu tentang keadilan adik-adik. Kita harus adil. Siapa yang di sekolah mungkin pernah ditanyain sesuatu tentang gurunya, tentang kesalahan temannya, tapi kita menutup-nutupi. Nah, itu enggak benar adik-adik, itu salah. Walaupun dia teman kita, kalau dia salah, kita harus bersikap adil. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jadi harus punya prinsip adik-adik. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Katakan tidak. Oke? Nah, adik-adik, yang ketiga, poin yang ketiga adalah melayani. Nah, melayani itu semua pasti tahu kan? Melayani itu apa? Ya kan? Melayani itu membantu, mengurusi, atau apapun yang diperlukan orang lain kita membantu. Itu sama dengan melayani. Kita mau baca ayat berikutnya ya, dalam Matius 20 ayat 28. Hari ini kita banyak membaca ayat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang merendahkan hatinya untuk mau melayani dan berkorban bagi sesama, terlebih untuk Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang untuk melayani orang. Bentuk pelayanan Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat, terus dia berkhotbah di depan banyak orang, memberi makan 5.000 orang. Itu salah satu pelayanan Tuhan Yesus. Ada banyak lagi yang tertulis dalam Alkitab tentang pelayanan Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus melayani. Bukan cuma di dalam gereja kita melayani, di sekolah pun kita bisa. Dalam hal bekerja kelompok mungkin kita bisa saling melayani, kita saling membantu satu sama lain seperti itu. Nah, adik-adik, poin yang keempat adalah konsisten. Nah, konsisten itu apa, Kak? Nah, Kakak jelaskan ya. Konsisten adalah tetap tidak berubah-ubah, baik itu perbuatan maupun perkataannya. Jadi perbuatan dan perkataan itu harus sama, adik-adik, nggak boleh berubah-ubah. Itu namanya konsisten. Seperti yang Kakak bilang tadi, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Nah, adik-adik, kita baca satu ayat lagi dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, dari mana kata-kata konsisten itu? Kata konsisten Tuhan Yesus itu ada di kalimat yang ini, adik-adik. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, adik-adik, selama Yesus di dunia ini, pernah nggak sih Tuhan Yesus itu nggak konsisten? Maksudnya dia mungkin pernah jatuh dalam dosa atau pernah menyembah Allah lain selain Allah di surga. Nggak pernah, adik-adik. Tuhan Yesus selalu
konsisten. Nah, menjadi pemimpin yang bisa dipercaya, yang selaras dalam tindakan dan perkataan seperti Yesus yang selalu konsisten dalam hal apapun. Dan yang kelima, jangan abaikan teguran. Nah, jangan abaikan teguran adik-adik. Kenapa? Karena Amsal 15 ayat 5 mengatakan orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah, adik-adik, kalau kita mau menerima teguran, berarti kita ini orang yang bijaksana, adik-adik, karena kita mau ditegur. Kalau kita salah, kita harus mau ditegur, harus menerima teguran dari orang lain. Nah, terkadang seorang pemimpin itu sulit sekali menerima teguran. Teguran itu terkadang akan membuat kita semakin dewasa, adik-adik. Teguran dari orang tua atau orang-orang di sekitar kita akan semakin mendidik kita untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih bijaksana. Adik-adik, pernah salah nggak sih? Pasti pernah kan? Tapi kalau ditegur marah nggak? Pasti ada yang marah. Kakak pun juga pernah begitu. Kalau ditegur itu apa sih? Kayak situ paling bener aja. Nggak boleh gitu adik-adik. Kita sebagai seorang pemimpin, meskipun kita tidak memimpin siapapun, tapi kita memimpin diri kita sendiri. Jadi kita anggap diri kita masing-masing ini seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin tuh harus mau ditegur supaya kita tahu apa kesalahan kita, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Seperti itu. Yang terakhir, poin yang keenam adalah bertanggung jawab dan bekerja sama. Kita harus saling menanggung. Jadi adik-adik kalau misalnya belajar kelompok gitu, pernah nggak sih ada satu atau teman kalian yang enggak, kamu aja yang ngerjain, aku nggak bisa, kamu kan pinter. Nah, teman seperti itu nggak baik adik-adik. Itu namanya dia tidak bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, tidak mau bekerja sama, tapi melemparkan tugasnya ke temannya yang pinter. Umpama kalian yang lebih pintar, kalian disuruh ngerjain sendirian. Jangan mau ya adik-adik ya. Ayo kita kerja sama, harus sama-sama bertanggung jawab supaya pekerjaan kerja kelompoknya cepat selesai. Seperti itu adik-adik. Jadi kita meskipun nggak jadi pemimpin, tapi kita memimpin hidup kita sendiri. Dan kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, berikan roh-Mu atas anak-anak-Mu supaya bisa mengerti apa yang telah difirmankan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu dari surga atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you kids.